Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini video tentang bagaimana kita belajar ruqyah syariah mandiri insya Allah tanpa kesurupan. Karena banyak permintaan, pertanyaan dari beberapa pasien dan juga peserta ruqyah syariah, juga para alumni yang lama. Karena kita juga cukup lama ya, udah hampir 1 tahun ya, tidak ada pelatihan QQH lagi di beberapa kota. Di Jakarta pun tidak ada. Maka insya Allah dengan sarana yang ada kita buat bagaimana caranya ruqyah syariah mandiri di rumah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimulai dalam ruqyah syariah mandiri tanpa kesurupan. Yang pertama, langkah pertama adalah bertobat kepada Allah. Jadi ingat-ingat semua dosa-dosa, dosa kesyirikan, dosa kemaksiatan. Diingat-ingat ya, kalau punya jimat pusaka, hancurin dulu jimat pusakanya. Ya, ingat-ingat kalau ada hancurin. Kalau pernah belajar ilmu kanuragan, pencaksilat, kendam dan lain sebagainya sejenisnya, bertobat kepada Allah. Sholat tobat 2 rakaat, sholat sunat tobat, lalu baru mulai ruqyah. Jadi yang pertama adalah beristighfar, bertobat kepada Allah. Nah, langkah yang kedua, kita berdoa kepada Allah. Berdoa dan melepaskan diri dari semua ikatan-ikatan ya, ikrar pemutus. Lalu yang berikutnya baru kita mulai membaca ayat-ayat ruqyah syariah. Yang dibaca adalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan biasanya saya tambah dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu doa istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, penjelasan tentang kenapa ditambahkan doa ini nanti insya Allah ada di keterangan atau di kolom komentar kalau tidak cukup ya, insya Allah penjelasan karena ini cukup panjang. Khawatir nanti durasinya mungkin panjang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai. Silakan dipersiapkan kalau ingin persiapkan air minum ya untuk nanti di ruqyah. Lalu siapkan kantong kreseknya, khawatir nanti minta tisu untuk mengelap ya. Dan pastikan tidak sendirian, kalau sering kesurupan jangan kesendirian. Tapi insya Allah kita tidak akan kesurupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dengan beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terus istighfar dengan dosa-dosanya, minta ampun sama Allah, minta keridhaan Allah, minta cinta kepada Allah. Kalau kita berdoa, diangkat kedua tangannya, kita berdoa memohon ampunan kepada Allah. Angkat ya Bapak Ibu, setinggi dada, telapak tangan menghadap ke langit. Doanya saya bimbing, saya pimpin Bapak Ibu. Kita mulai dengan syahadat, lalu membaca sholawat, lalu berdoa. Bapak Ibu ikuti atau mengaminkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah sebesar apapun dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami sadari maupun tidak kami sadari ya Allah. Dosa kesyirikan, dosa kemaksiatan dari semenjak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampuni ya Allah sebesar apapun dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kesyirikan, dosa kemaksiatan,
dosa mata, dosa lisan, dosa kedua tangan dan kaki, dosa yang ada di pikiran dan di hati. Ya Allah, ampuni ya Allah sebesar apapun dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, kakek nenek moyang kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, mertua kami, ya Allah. Ampunilah sebesar apapun dosa-dosa mereka, ya Allah. Bahagiakanlah di sisa usia mereka, ya Allah. Berkahi usianya, ya Allah. Sehatkan tubuhnya. Karuniakanlah hidayah, inayah, ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Lapangkan kubur orang tua kami, ya Allah. Lapangkan kubur orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Jangan ya Engkau siksa di alam kuburnya, ya Allah. Hilangkan, ya Allah. Hilangkan siksa kuburnya, ya Allah. Hilangkan azab kuburnya, ya Allah. Hilangkan azab kuburnya, ya Allah. Hilangkan azab kuburnya, ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Karuniakanlah cahaya di hati dan pikiran kami, ya Allah. Karuniakanlah cahaya di lisan kami, ya Allah. Karuniakanlah cahaya di darah, di tulang, di daging kami. Cahaya di depan, cahaya di belakang, cahaya di atas, cahaya di bawah, cahaya di kanan, cahaya di kiri kami, ya Allah. Ya Allah, perbesar cahaya kami, ya Allah. Perbesar cahaya kami, ya Allah. Perbesar cahaya kami, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami cahaya di atas cahaya, ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, apabila di dalam tubuh kami ada penyakit medis, penyakit gangguan jin, penyakit sihir, penyakit air, mohon keridhaan-Mu, ya Allah. Sembuhkan kami, ya Allah. Bersihkan tubuh kami dari semua penyakit-penyakit itu, ya Allah. Sehatkan tubuh kami, ya Allah. Bersihkan tubuh kami, ya Allah, dari gangguan jin, ya Allah, dari sihir, dari air, ya Allah. Bersihkan, ya Allah, rumah kami, kendaraan kami, pekerjaan kami dari semua gangguan makhluk-makhluk jahat-Mu, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah keberkahan kepada keluarga kami, ya Allah. Keberkahan rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu, Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Setelah kami akan mati, ya Allah, maka matikanlah kami husnul khatimah, ya Allah. Matikanlah kami dalam kondisi Islam. Matikan kami sedang sujud, ya Allah. Sedang beribadah kepada-Mu, ya Allah. Sedang sholat, ya Allah. Bersih dari semua dosa. Ya Allah, kumpulkanlah kami, keluarga besar kami di surga Firdaus-Mu, ya Allah. Sehingga kami berjumpa dengan Rasulullah SAW beserta sahabat dan keluarga. Ya Allah, izinkan kami di surga-Mu dapat melihat wajah-Mu, ya Allah. Izinkan kami di surga-Mu dapat melihat wajah-Mu, ya Allah. Izinkan kami di surga-Mu dapat melihat wajah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila di sampingnya ada pasangan hidupnya, suami istri, silakan saling meminta maaf. Apabila ada orang tuanya, cium tangan orang tuanya, minta maaf sama anaknya. Silakan saling minta maaf semua, ya, buka hatinya dan maafkanlah semua orang yang pernah menzalimi kita. Maafkanlah semua orang yang telah menzalimi kita. Baik, sekarang kita akan mulai tahap berikutnya, Bapak Ibu, yaitu kita mulai membacakan ayat-ayat Quran. Dekatkan telapak tangannya kembali, ya, dan siapkan airnya di mejanya. Nanti kita akan ruqyah. Niatkan untuk ruqyah mandiri, ya, niatkan untuk ruqyah mandiri. Dekatkan seperti ini telapak tangannya ke mulut. Kalau tadi kan begini, kalau sekarang dekatkan ke mulutnya. Kita mulai membaca Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah. Tiupkan seperti ini 3 kali. Kita membaca Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Fal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baca surat An-Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Lalu kita membaca doa sapu jagat 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, lalu kita ambil airnya, kita tiupkan 3 kali. Ya, sekarang Bapak Ibu sudah dibaca, digosok kepala seperti ini, ya, sambil berzikir Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Lalu wajahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Lalu telinganya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Lalu lehernya, Bismillah. Ini pakai tenaga ya, Bismillah. Setelah itu, leher semua, dada semua perut, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Yang ingin batuk, sendawa silakan ya, batuk, sendawa, muntah-muntahkan aja. Lalu di ketiak kanan, pundak, dan seluruh bagian lengan kanan seperti ini. Gosok-gosok semua. Ketiak kiri, pundak, seluruh bagian kanan. Gosok-gosok. Sudah. Lalu setelah itu bagian pinggang belakang, pantatnya, sudah. Lalu bagian depan, ya kalau ibu, sini. Lalu di bagian momok alat reproduksi ini, ya. Lalu terus bawah, putar sini, putar terus sampai ke jari-jari kaki dan telapak kaki. Ya, disop-usap semua. Baik, alhamdulillah. Setelah disop-usap semua, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Biasanya badan lebih sehat ya, lebih seger rasanya. Atau mulai ada yang sakit nggak di badan? Ada yang pusing, ada yang mungkin ngerasa nggak enak, nggak apa-apa ya. Rasa seperti itu hal yang wajar. Tapi yang udah lebih enteng badannya, itu alhamdulillah ya, seperti insya Allah sudah semakin sehat. Lakukan ini sehari 1 sampai 2 kali. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah meruki air ya. Sekarang airnya kita baca Bismillah, kita minum. Bismillah, 3 tutupan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, jika muntah maka muntahkan saja, keluarkan saja semua. Ya,
muntahkan saja, keluarkan saja semuanya dengan izin Allah. Insya Allah niatkan ketika ruqyah itu ingin sehat, ketika ruqyah itu ingin mendapatkan kebahagiaan, keberkahan. Maka pasca ruqyah yang paling utama adalah Bapak Ibu senantiasa berzikir pagi dan petang sesuai sunnah, menjaga sholat waktu wajib 5 waktu, dan sebaiknya untuk para ikhwan, para laki-laki, bapak-bapak ya, ke masjid. Masjid sudah dibuka kan? Pergilah ke masjid, sholat di masjid berjemaah. Karena setiap langkah kaki kita ke masjid, satu kali langkah itu digugurkan dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita. Langkah berikutnya ditinggikan derajat kita. Maka mudahkanlah langkah kaki kita untuk pergi ke masjid, ya para laki-laki. Untuk ibu-ibu sholat di rumah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekian untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat video yang sederhana ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.